Oke, selamat datang kembali di Dekat Kapitalis Reviews episode ke-39 setelah hampir sebulan ya gak ada karya Kapitalis Reviews. Kali ini gue akan membahas mengenai saham terbaik di 2020 karena di perdagangan tanggal 30 November yang lalu ISG sudah menyelesaikan perdagangannya di sesi 2020 dan saatnya kita akan membahas mengenai saham-saham terbaik dengan return yang cukup fantastis di tahun 2020 kali ini. Langsung aja kita mulai terlebih dahulu dari leader stock. Leader stock ini apa sih? Saham-saham yang mempunyai cap yang bagus dan mempunyai bobot indeks yang cukup lumayan untuk menopang kenaikan IISG selama 2020. Kalau kita lihat yang pertama ini adalah saham MTEK atau Elang Mahkota. Elang Mahkota ini kalau bagi kalian yang belum tahu adalah induk dari perusahaan SCMA atau Surya Citra Media, SCTV, dan dulu ada namanya IDKM atau Indosiar. Sekarang udah merger, maka jadi cuma SCMA aja. Jadi MTEK ini adalah induk usaha dari Surya Citra Media atau SCMA. Kenapa sahamnya bisa naik sampai 151%? Ini kalau di tahun 2020 mereka ada corporate action, kalau nggak salah ini ya stock split, gue lupa perbandingannya berapa banding berapa. Oleh karena itu sahamnya bisa naik 151% secara year to date. Yang kedua ada yang seperti yang udah kita bahas sekitar mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Ini saham Bank Jago atau Arto. Waktu itu saham Bank Jago ini naiknya baru 500%. Sekarang year to date itu udah 822% selama tahun 2020. Bank Jago ini kenapa bisa naik sampai demikian fantastisnya? Yang pertama itu karena memang udah kita bahas di episode yang lalu bahwa perusahaan ini diakuisisi oleh mantan banker dari BTPN. Selain itu juga tampaknya si Gojek ini masuk ke Bank Jago, sehingga Bank Jago ini menjadi vehicle-nya dari Gojek untuk payment mereka dalam jangka panjang. Kemungkinan sih Bank Jago ini kemungkinan bakal jadi semacam kayak banknya Gojek sih, karena waktu sekarang ini Gojek baru masuk, kalau nggak salah belum mayoritas ya, baru minoritas aja masuk di Bank Jago, dan kemungkinan Bank Jago ini akan jadi vehicle Gojek ke depan dalam mungkin paymentnya bakalan ke arah sana, mungkin ke arah Bank Jago, mungkin ya, ini tebakan gue aja sih. Dan ini juga bisa jadi alarm bagi bank-bank established bahwa perusahaan-perusahaan rintisan atau startup ini sudah mulai membidik bank-bank konvensional sehingga mereka bisa lebih geraknya ke depan tuh lebih enak lagi. Kalau misalnya ada mau ngeluncurin fitur apa mereka bisa gunain Bank Jago ini dibandingin bank-bank yang lain. Memang Bank Jago belum sebesar bank-bank yang lain, butuh waktu. Gua nggak tahu entah butuh waktu 5 tahun, 10 tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menyaingi bank established yang ada sekarang. Dan bank established yang ada sekarang pun juga nggak akan tinggal diem melihat pergerakan daripada startup ini yang mulai gencar mengakuisisi bank-bank kecil. Mereka juga pasti akan punya strategi khusus agar mereka selalu menjadi yang terdepan dari segi payment yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah MDK, Merdeka Cooper. Merdeka Cooper ini sebenarnya ya hanya harga emas saja yang naik sih ya. Kinerjanya juga cukup bagus tahun 2020, bahkan sangat bagus tahun 2020. Oleh karena itu wajar dengan kenaikan harga emas dan kinerja yang bagus, harga sahamnya naik 127%. Yang keempat ada BNLI. Nah ini BNLI gue kurang paham ya kenapa bisa naik 138%, 139%, karena memang kinerjanya nggak bagus sebenarnya, turun kinerjanya tahun 2020 kali ini. Kemudian di Antam ini bukan karena ya kinerja sih emang bagus ya, cuman dia lebih ke arah ini sih, induk holding BUMN yang induk baterai BUMN itu yang jadi kesannya dia ada harapannya bisa lebih bagus ke depannya. Itu kan Main ID kan sekarang ada Antam, ada Vale Indonesia yang udah diakuisisi sama pemerintah Indonesia juga. Nah itu mereka kan juga membentuk holding baterai BUMN ya. Jadi kemungkinan kalau rencananya berjalan lancar sih mungkin Antam ini bisa jadi bagus lagi ke depannya. Cuman gue nggak tahu, itu baru spekulasi aja, belum terbukti secara signifikan ke depannya akan seperti apa.
Yang selanjutnya ada United Tractor. United Tractor ini ya selain harga batu bara yang rebound beberapa bulan terakhir, khususnya di bulan November, mereka juga ada punya tambang emas, jadi cukup oke lah untuk harga saham naik 23,6%. Tapi kinerjanya masih turun ya, belum bagus. Ini baru ekspektasi aja. United Tractor harus membuktikan bahwa kinerjanya cukup bagus agar memang harga sahamnya pantas naik sebesar 23,6%. Kemudian ada BRI Syariah, atau nanti namanya adalah Bank Syariah Indonesia. Ini naik 581,8%. BRIS ini seperti, ya udahlah, kalian udah tahu semua lah, ini saham yang hampir dimiliki investor retail di Indonesia karena memang di-endorse oleh salah satunya Pak Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian memang ada aksi korporasi yang sangat luar biasa di tahun ini, yakni ada merger dari Bank Syariah BUMN di Indonesia, ada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, di mana nanti Bank Syariah Indonesia ini pemegang saham mayoritasnya adalah Bank Mandiri, kemudian diikuti oleh Bank Negara Indonesia atau BNI, dan yang terakhir adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRIS. Jadi memang BRIS ini ya pantas lah untuk naik harga sahamnya di tahun 2020. Tapi ya mungkin naik 581%, ya harus bisa bagus sih kinerjanya ke depannya. Kalau enggak, kalau misalnya kinerjanya di tahun 2021 nanti malah turun, ini gue khawatir saham BRIS ini bakal turun ke depannya. Gue nggak tahu naiknya sampai kapan. Bagi kalian yang udah punya mungkin bisa di take profit aja sih ya, karena udah naik 581%. Wow, itu luar biasa banget menurut gue pribadi. Dan agro, ini Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga, ini gue kurang tahu, kurang begitu merhatiin, naik 423% sahamnya di tahun 2020. Gue kurang paham untuk yang agro niaga ini. Kemudian ada Kimia Farma, KF. Kalau Kimia Farma ya tentu hanya sentimen dari vaksin aja sih ya. Dia naik 241%. Kinerjanya juga naik sih, cuman nggak begitu spektakuler seperti mungkin bank seperti MDKA ataupun dari bank-bank di atas selain BRI Syariah. Ini memang kenaikan earnings nggak, dan salesnya nggak tahu spektakuler. Jadi ya mungkin tahun depan akan mengalami koreksi sih untuk Kimia Farma. Tapi bisa jadi gue salah kalau misalnya memang vaksin itu benar-benar didistribusikannya melalui mereka secara bagus dan mempengaruhi banyak dari saham Kimia Farma. Mungkin gue akan salah, tapi prediksi gue kemungkinan tahun depan bisa akan koreksi lagi untuk Kimia Farma. Dan yang terakhir adalah Mayora Indah. Mayora Indah ini adalah saham consumer. Di antara 10 saham ini, saham consumer hanya Mayora Indah naik 32,2%. Mayora Indah ini adalah seperti yang kita udah pernah bahas ya untuk saham Mayora Indah ini, bahwa sahamnya setiap tahun terus naik, kecuali gue lupa di tahun berapa dan berapa, hanya 2 kali turun kalau nggak salah selama 10 tahun terakhir. Dan Mayora Indah ini membuktikan bahwa sahamnya kembali naik di tahap, meskipun IHSG mengalami koreksi 5,09%, tapi saham Mayora Indah atau MYOR ini mampu tumbuh sebesar 32,2% di tahun 2020. MYOR ini memang saham consumer yang basis ekspor ya, jadi mereka lebih banyak hampir balance sih antara domestik dan ekspornya, dan produk-produk mereka juga well known, ada Torabik, ada kapal api, ada biskuit Roma. Le Mineralnya bukan di bawahnya Mayora Indah Pas sih, tapi di Mayora Group lebih tepatnya. Nah, mungkin itu kita sudah membahas leader stoknya, bagaimana dengan laggard stoknya. Laggard stoknya ini adalah saham-saham yang bergerak di bawah dari indeks IHSG. Tadi kan IHSG minus 5,09% dah. Nah, dia ini minusnya lebih dalam lagi dan market cap-nya sangat tinggi. Bahkan cukup mempengaruhi IHSG ke depannya. Dan Telkom year to date minus 16,6%. Market cap 328%, kemudian HMSP minus 28%, market cap 175 triliun. Kemudian Bank Mandiri minus 18%, Pollux Properti Indonesia atau POL minus 59,5% atau 60%. Nah, POL ini sebenarnya perusahaan properti yang kecil sih ya, nggak begitu ini amat. Dan gue agak heran aja dia bisa nyampe market cap-nya tuh luar biasa banget di tahun 2019 kemarin.
Kalau salah ini saham yang salah satu yang naiknya luar biasa di tahun 2019 ingat gue. Dan oleh karena itu pantas aja untuk turun 59,5% karena memang ya nggak pantas sih untuk ada di jajaran papan atas untuk saham-saham dengan market cap terbesar menurut gue ya, mengingat bukan perusahaan properti yang besar sebenarnya. Kemudian ada BRPT, Barito Pacific, sorry ini minus 27,2% ya, bukan plus. Kemudian ada Unilever minus 12,5%, BNI minus 21%, TPIA 12%, SMMA. Bagi yang kalian belum tahu, SMMA ini merupakan induk perusahaan finansial dari Sinarmas. Kalau TPIA dan BRPT ini adalah satu entity sebenarnya. Kalau nggak salah BRPT itu induknya, TPIA itu anak usahanya kalau nggak salah ya, atau terbalik gue agak lupa. Kemudian ada Gudang Garam yang terakhir minus 22,6% dengan market cap 79 triliun. Jadi ada beberapa saham consumer di sini, ada terutama rokok ya. Ada Gudang Garam, ada HMSP, dan selanjutnya ada Unilever yang turun kinerja sahamnya year to date. Kemudian ada dari telekomunikasi, Telkom minus 16,6%. Nah, sebenarnya saham ini, di antara 10 saham ini, kecuali Polux Properti Indonesia, sebenarnya berpeluang untuk rebound di tahun 2021 mendatang kalau kinerjanya berhasil pulih. Terutama ada Telkom, MSP, BMRI, UNPR, BNI, dan Gudang Garam ya, ini berpotensi untuk rebound di tahun 2021. Jadi kalian bisa watch saham-saham ini, bagaimana kinerja keuangannya di tahun 2021 mendatang. Kemudian ISG dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lainnya dan ASEAN terutama, sebenarnya Indonesia itu kinerja masih secara year to date ya, berdasarkan penutupan tanggal 30 kemarin itu 9%. Malaysia sudah positif 3,38%, dan Vietnam yang berhasil mengendalikan penyebaran COVID-nya plus 14,21% di tahun 2020, sudah rebound lagi. Kemudian Singapura masih minus 8,6%, Filipina minus 8,6%, Singapura minus 10%, dan Thailand masih minus 7,73%. Dan yang di Asia Pasifik yang turun hanya Hong Kong, yakni masih minus 3,7%, dan selain dari Hong Kong yakni India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, dan Australia ini masing-masing kinerjanya sudah double digit, terutama Korea Selatan 30,75%, kemudian Taiwan 22,43%, dan Jepang yang sudah 27.000 lagi indeksnya di 33 atau naik 16%. Jadi review dari saham-saham yang terbaik di 2020, saham yang kinerjanya di bawah indeks di 2020, dan return ISG di tahun 2020 berserta indeks kawasan Asia, ASEAN, dan Asia Pasifik sudah kita bahas. Dan itu aja untuk review dari ISG. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Untuk Rakyat Kapitalis Reviews hanya bisa didengarin di YouTube, ditonton di YouTube aja, dan disclaimer segala rekomendasi dan analisis saham oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gue Farhan, pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali episode berikutnya. Bye-bye.